Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Pada kesempatan ini saya coba akan memberikan sebuah kebenaran tentang ayat Alkitab orang-orang Kristen, yang mana pada kesempatan ini kita akan melihat ayat dari pasal 1 Samuel 25 ayat 22, yang mana pada ayat ini terdapat kesalahan para penulis dari Alkitab yang lupa untuk menyamakan daripada tulisan dari ayat tersebut. Kalau kita perhatikan di ayat Samuel pasal 25 ayat 22 ini ada perbedaan yang sangat mencolok, seperti kita lihat pada konteks dari Alkitab TB tahun 1974, di mana pada Alkitab ini tertulis begini: beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ini kitab pertama yang kita baca. Lalu di mana perbedaannya? Mari kita saksikan pada Alkitab dari AYT tahun 2018, yang mana pada kitab ini tertulis seperti ini: kiranya Allah melakukan kepada musuh-musuh Daud, bahkan lebih lagi, jika kutinggalkan semua yang ada padanya seorang laki-laki pun sampai pagi. Nah, pada ayat ini terdapat perbedaan. Kalau pada ayat TB Allah menghukum Daud, tetapi pada AYT Allah melakukannya kepada musuh-musuh Daud. Sangat berbeda sekali tulisan maupun arti atau makna dari ayatnya. Lalu masih adakah ayat lain yang berbeda dari ayat sebelumnya? Masih ada. Coba mari kita lihat di kitab TL 1954. Bagaimana bunyinya? Demikianlah bunyinya. Demikianlah kiranya diperbuat Allah akan segala seteru Daud, dan dipertambahkannya pula, jikalau pada esok dini hari aku menghidupi seorang laki-laki jua pun daripada segala yang ada padanya. Ayat ini sebenarnya agak seiringan dengan ayat pada kitab AYT, tetapi di sini bertentangan atau berlainan dengan ayat TB. Kalau kita perhatikan pada ayat TL ini, Allah itu menghidupkan seorang laki-laki, tapi pada ayat sebelumnya tidak ada kata menghidupkan laki-laki. Lalu apakah ada lagi ayat-ayat yang berbeda? Tentu ada. Coba kita perhatikan ayat dari kitab BIS 1985, yang mana ayat itu berbunyi begini: kiranya Allah membunuh aku apabila tidak kubunuh semua orang laki-laki yang ada di sana sebelum matahari terbit. Di sini terjadi perbedaan lagi antara ketiga ayat sebelumnya, di mana pada kalimat ini ada kata aku. Siapakah aku yang dimaksud pada kalimat ayat dari kitab BIS ini? Tentu kita akan menerka-nerka atau menebak-nebak, siapakah aku ini? Tetapi kalau kita perhatikan, ayat ini juga bertentangan dengan ayat 3 sebelumnya. Selanjutnya mari kita saksikan pada kitab MILT 2008. Ayatnya berbunyi, beginilah kiranya Allah melakukan kepada musuh-musuh Daud, bahkan lebih lagi,
Jika sampai terang fajar, aku memberikan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya yang kencing pada tembok. Di sini terjadi lagi perbedaan yang sangat mencolok, di mana pada ayat di kitab MILT 2008 ini berbunyi bahwa ada kata yang kencing pada tembok. Dan pada ayat ini juga kalimatnya membiarkan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya. Padahal pada ayat sebelumnya, kubunuh semua laki-laki. Pada ayat pada kitab IMLT ini berbunyi membiarkan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya. Berbeda kan ayat yang ada pada keempat kitab sebelumnya? Lalu masih adakah ayat yang lain? Tentu ada, yaitu pada kitab Selebair 2011, yang mana pada ayat ini berbunyi, sebagaimana Allah akan menghukum musuh-musuh Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, pantang bagiku untuk meninggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Pada kalimat ini terdapat kata pantang bagiku untuk meninggalkan hidup. Maknanya tentu akan berbeda dengan kalimat pada Alkitab sebelumnya yang berbunyi akan membiarkan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya. Baiklah, sekarang coba kita lihat pada kitab AVV 2015 yang berbunyi, sekiranya Allah menghukum musuh-musuh Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku membiarkan hidup sampai bagi seorang laki-laki saja pun daripada semua yang ada padanya. Ini hampir mirip dengan ayat di kitab AYT atau ATL, cuman tetap saja ini berbeda pemaknaan yang akan kita terima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 22 ini mempunyai kontradiksi antar sesama ayatnya sendiri, yang mana ayatnya pun berbeda, ada tambahan kata, ada tambahan kalimat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Alkitab ini sebenarnya sudah direvisi berulang-ulang. Bagi Kristen yang tidak percaya Alkitabnya sudah direvisi, marilah kita saksikan dari ayat yang ada ini. Dan kepada sahabat semuanya yang telah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menangkis semua hujatan-hujatan daripada Kristen kalau Islam itu adalah agama yang tidak benar. Tetapi suruhlah Kristen untuk melihat Alkitabnya sendiri, apakah Alkitabnya sudah benar atau belum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.